SMP Negeri 86 Jakarta merupakan sekolah adiwiyata yang berada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Komplek BNI 1946, Cilandak Barat. Sekolah yang berdiri tanggal 20 Oktober 1971 menempati lahan seluas 6.440 meter persegi. SMP Negeri 86 Jakarta selalu berupaya dalam mengimplementasikan nilai profil pelajar Pancasila serta kultur adiwiyata yang dituangkan dalam visi dan misi SMP Negeri 86 Jakarta, yaitu terwujudnya peserta didik SMP Negeri 86 Jakarta yang berprestasi, berbudaya, kompetitif, peduli lingkungan, dan menguasai teknologi berdasarkan iman dan takwa. Didukung dengan 39 tenaga pendidik dan 13 tenaga kependidikan, SMP Negeri 86 Jakarta siap mencerdaskan bangsa Indonesia. Dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, SMP Negeri 86 Jakarta menerapkan kurikulum merdeka untuk seluruh peserta didik kelas 7 hingga kelas 9. SMP Negeri 86 Jakarta memiliki program unggulan antara lain melaksanakan pembiasaan mengaji bagi peserta didik yang muslim dan saat teduh bagi yang non-muslim sebelum melakukan aktivitas belajar. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. SMP Negeri 86 Jakarta juga memiliki kegiatan pramuka wajib dan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Salah satunya pramuka inti, PMR, angklung dan paduan suara, serta paskibra. Untuk mewujudkan visi misi, SMP Negeri 86 Jakarta memiliki sarana dan prasarana yang memadai, antara lain gedung sekolah, laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang UKS, ruang musik, ruang perpustakaan, lapangan olahraga, komposting, hutan sekolah, dan sarana prasarana lainnya. SMP Negeri 86 Jakarta tidak hanya mengembangkan prestasi akademik, namun berupaya mencetak peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. SMP Negeri 86 Jakarta berinovasi dan peduli lingkungan sehat.
Pada tahun ini, sekolah SMP Negeri 86 mendapatkan juara 1 toilet bersih. Untuk kegiatan pramuka, kami mendapatkan juara 1 untuk tingkat kota Jakarta Selatan. Kemudian, untuk loketa agama Islam, kami juga mendapatkan juara 3 tingkat kota Jakarta Selatan. Kemudian kami mendapatkan juara 2 loketa untuk agama Kristen. Untuk guru mendapatkan sertifikat karya terpilih saat Semarak Tahun Ajaran Baru 2025. Halo Sobat Belajar, selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif yang sangat menarik, yaitu digitalisasi pembelajaran. Bersama saya Larasati, kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemangku kepentingan pendidikan, hingga klarifikasi isu-isu yang beredar. Baik, telah hadir bersama kita di sini ada Bapak Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan juga Bapak Haryanto. Beliau adalah guru di SMP Negeri 86 Jakarta. Selamat datang Pak Gogot, Pak Haryanto, apa kabar? Baik, alhamdulillah, makasih Mbak Laras. Alhamdulillah, baik. Kita akan berbincang mengenai digitalisasi nih Pak. Beberapa latar belakang. Yang pertama adalah program digitalisasi pembelajaran ini merupakan program prioritas Bapak Presiden sesuai dengan Asta Cita keempat, yaitu memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Interaktif flat panel yang sudah disediakan yaitu smart board itu. Yang kedua juga memberikan skill abad 21 sehingga anak-anak kita tidak tertinggal dari keberadaan teknologi-teknologi yang terkini. Jadi peserta didik juga akan terbiasa ya dengan presentasi-presentasi yang interaktif dan juga bisa mendapatkan sumber-sumber pembelajaran yang terkini ya dengan smartboard itu. Jadi itu juga menjadi hal yang mendorong kita sehingga digitalisasi ini harus segera kita laksanakan. Anak-anak kita tidak tertinggal dari perkembangan teknologi. Ya, ini perlu kami jelaskan juga ke Bapak Ibu semua, ya, teman-teman yang mengikuti sinar ini, bahwa program digitalisasi pembelajaran ini merupakan pendekatan yang terintegrasi. Ya. Artinya memanfaatkan infrastruktur dan konten sehingga pembelajarannya lebih interaktif ya, lebih menarik dan juga mempercepat ya anak-anak untuk memahami konten-konten atau konsep-konsep yang perlu diajarkan oleh guru. Jadi ini satu paket ya secara keseluruhan, tidak bisa dipotong-potong hanya perangkat saja, hanya konten saja atau BIMTEK saja. Jadi ini satu keseluruhan yang terintegrasi. Itu pilar yang kedua, yaitu pilar adaptif. Jadi Pak Menteri berkali-kali menyampaikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua itu memiliki 3 pilar ya. Pilar pertama adalah inklusif, artinya semua peserta didik di seluruh Indonesia harus diberikan layanan bermutu yang sama. Yang kedua, Baik, izin menjawab. Ya. Murid dalam menggunakan papan interaktif tersebut, ya, murid menjadi lebih antusias karena format belajarnya itu lebih variatif. Jadi bermacam-macam pilihan yang bisa kita pilih. Kemudian dengan adanya papan interaktif juga dan juga ragam materi itu menjadi disukain oleh anak. Antusiasnya tuh sangat-sangat senang sekali mereka. Video, kemudian ada lab maya. Lab maya itu diartikan di situ kita bisa memasuki suatu lab, ya. Misalnya kita mengambil contoh jantung, nanti jantung itu kita akan lihat, akan kita bisa putar-putar, ya. Kemudian kita zoom, bahkan juga di situ muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua untuk berkenalan dengan interaktif flat panel atau yang biasa disebut dengan papan interaktif digital. Nah, perangkat ini mirip papan tulis, tapi dengan banyak kelebihan. Kita bisa menulis, menampilkan gambar, memutar video, bahkan bisa berinteraksi langsung lewat layar sentuh. Sehingga pembelajaran di kelas bisa lebih hidup dan menyenangkan.
Di video ini, kita akan lihat bersama-sama bagaimana cara menggunakan papan interaktif digital, mulai dari menyalakan, mencoba fitur-fitur utamanya, sampai memakainya di kegiatan belajar sehari-hari. Yuk kita mulai! Proses menghidupkan dan mematikan perangkat. Tekan tombol power untuk menyalakan perangkat. Perangkat akan melalui proses booting yang ditandai dengan munculnya layar merah putih. Tunggu hingga layar desktop muncul. Untuk mematikan perangkat, selalu gunakan opsi shutdown pada sistem operasi. Jangan pernah mematikan perangkat dengan cara mencabut kabel power secara langsung karena dapat merusak perangkat. Berikutnya adalah cara menulis di papan interaktif. Untuk memulai, Anda hanya perlu membuka aplikasinya. Setelah itu, Anda dapat langsung menulis seperti di papan tulis biasa. Jika ada kesalahan, fitur hapus bisa digunakan untuk menghilangkan tulisan dengan cepat. Salah satu fitur canggih yang ada adalah kemampuan mengubah tulisan tangan menjadi teks digital yang lebih rapi. Sebagai contoh, saat Anda menulis "Selamat datang", kata-kata tersebut akan langsung dikonversi ke teks komputer. Jika Anda ingin menghapus semua tulisan sekaligus, cukup gunakan fitur hapus semua. Papan interaktif ini juga memiliki fitur papan ganda yang sangat berguna untuk kegiatan kolaborasi. Fitur ini memungkinkan layar terbagi menjadi dua bagian, sehingga dua orang bisa menggunakannya secara bersamaan. Keduanya bisa mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan secara terpisah di bagian layar masing-masing, mempermudah proses diskusi dan interaksi di dalam kelas. Papan interaktif juga dilengkapi dengan fitur untuk membuat tabel dan bentuk secara otomatis. Untuk membuat tabel, Anda hanya perlu menentukan jumlah kolom dan baris yang dibutuhkan. Setelah tabel terbentuk, Anda bisa dengan mudah menambahkan atau mengurangi kolom atau baris sesuai keperluan. Selain tabel, Anda juga bisa membuat bentuk-bentuk geometris seperti kotak, persegi panjang, atau segitiga secara instan. Anda dapat memperbesar, memperkecil, atau mengubah posisi bentuk-bentuk ini sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana mengambil file foto dari perangkat? Untuk memulainya, ambil foto dari file yang sudah ada. Setelah memilih foto yang diinginkan, foto tersebut akan muncul di papan interaktif. Kemudian, Anda bisa mengaturnya dengan berbagai cara, seperti menggeser, memperbesar, memperkecil, atau bahkan memutarnya sesuai kebutuhan. Selain mengatur posisi foto, Anda juga bisa langsung menulis atau menambahkan catatan. Sebagai contoh, Anda bisa menulis tulang rangka manusia langsung di papan interaktif. Papan interaktif dilengkapi dengan fitur drag and drop yang memudahkan pengguna untuk memindahkan gambar dari mana saja. Untuk menggunakannya, Anda cukup mengambil gambar dari sumber eksternal seperti Google. Setelah memilih area gambar yang diinginkan, Anda bisa menyesuaikan ukuran dan memindahkannya ke papan tulis. Setelah gambar berada di papan tulis, Anda dapat mengaturnya dengan memperbesar atau memperkecil ukurannya sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyusun beberapa gambar sekaligus. Setelah gambar-gambar tersusun rapi, Anda dapat menambahkan notasi atau tulisan tangan langsung di samping gambar sebagai penjelas. Dengan demikian, materi pembelajaran Anda menjadi lebih terperinci dan mudah dipahami murid. Papan interaktif juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui game. Salah satu contohnya adalah permainan Jigsaw Puzzle dari imapuzzle.com. Dengan fitur ini, murid-murid bisa maju ke depan untuk memecahkan teka-teki. Anda bisa mengatur tingkat kesulitan permainan dengan memilih jumlah potongan. Setelah itu, mereka dapat menggeser potongan-potongan puzzle di layar untuk menyusun gambar hingga selesai. Oke, sekarang kita memanfaatkan Padlet untuk membuat kelas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Padlet adalah platform kolaborasi online yang berfungsi seperti papan buletin digital. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengatur, dan berbagi konten secara langsung ke papan virtual. Dalam konteks pembelajaran, Padlet menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan ide dan pendapat siswa. Guru bisa membagikan tautan atau kode QR Padlet, lalu siswa bisa langsung memindai atau mengklik tautan tersebut untuk menulis pendapat mereka tentang suatu topik. Sebagai contoh, guru dapat menanyakan pengalaman murid dalam menggunakan papan interaktif. Murid yang kurang berani berbicara di depan kelas bisa mengekspresikan diri mereka melalui tulisan. Semua jawaban akan muncul di papan secara langsung, sehingga bisa dibahas bersama dan menciptakan interaksi yang lebih hidup di kelas.
Padlet sangat berguna untuk memancing keberanian murid dalam berpendapat, terutama bagi mereka yang cenderung pendiam, karena mereka bisa menyampaikannya secara tertulis. Hal ini juga membuat mereka lebih berani maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Salah satu fitur utama dari papan interaktif adalah anotasi, yang menjadikannya perangkat serbaguna atau all-in-one. Dengan fitur ini, guru dan murid dapat langsung menulis, menggambar, dan menandai konten apapun, baik itu materi pelajaran, gambar, atau video, langsung di layar. Fitur ini tidak hanya membuat proses presentasi menjadi jauh lebih interaktif dan dinamis, tetapi juga memudahkan guru dalam menjelaskan konsep secara langsung dan murid untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi. Semua catatan dan anotasi yang dibuat juga dapat disimpan, sehingga materi pelajaran bisa dibagikan dan dipelajari kembali dengan mudah. Papan interaktif memiliki fitur untuk menghubungkan perangkat seluler, sehingga Anda bisa menampilkan layar ponsel langsung di papan. Proses ini dikenal sebagai screen mirroring. Langkah-langkahnya sangat mudah. Pertama, aktifkan fitur screen mirroring di papan interaktif. Kemudian, gunakan ponsel Anda untuk memindai kode QR yang muncul di layar. Setelah terhubung, layar ponsel Anda akan langsung ditampilkan di papan dan Anda bisa menampilkan konten apapun, seperti video dari YouTube di layar yang lebih besar. Dengan fitur ini, berbagi konten dari ponsel menjadi sangat praktis dan cepat. Ditambah lagi pembelajaran yang dilakukan dengan Interactive Flat Panel atau papan interaktif. Pembelajaran menjadi lebih menarik, materi mudah dipahami oleh murid, dan mereka dapat diajak untuk berinteraksi dalam pembelajaran. Kuis ataupun game dapat dibuat langsung di papan interaktif tanpa menggunakan komputer atau laptop. Murid benar-benar dilibatkan dalam suatu pembelajaran. Sangat banyak fitur-fitur yang ada di papan interaktif yang dapat dioptimalkan penggunaannya oleh kita semuanya. Kami memiliki komunitas belajar yang bernama Forum Diskusi Pembelajar 86. Pembelajaran coding, yakni dengan menggunakan Scratch, dapat membantu murid dalam menyelesaikan suatu masalah. Murid diajak untuk berkreasi menggunakan coding-coding maupun blok-blok yang ada di aplikasi Scratch. Mereka dapat menggunakannya untuk membuat sebuah game atau aplikasi. Pendapat saya hasil belajar Scratch ini adalah saya bisa mengetahui coding-coding yang terdapat pada ini dan bisa membuat program yang ada di sini. Hore, tepuk tangan! Dengan Scratch saya bisa membuat aplikasi. Ada juga penggunaan kecerdasan artifisial yang memang ditujukan kepada murid SMP. Di sini mereka dapat berkreasi dengan menuliskan prompt-prompt yang mereka miliki. Sekali lagi, etika penggunaan kecerdasan artifisial sangat dibutuhkan dalam pembelajaran
KA ini. Selanjutnya adalah penggunaan Google Lens sebagai metode atau media pembelajaran. Di sini, murid akan menemukan tanaman ataupun tumbuhan yang belum dikenali oleh mereka dengan menggunakan aplikasi Google Lens. Kemampuan internet yang terdapat pada Google Lens dapat dimanfaatkan sebagai sumber media pembelajaran. Murid dapat melakukan scan pada tumbuhan ataupun bunga, kemudian akan muncul nama serta kegunaan daripada tumbuhan tersebut. Memakai Google Lens, kita udah bisa belajar menggunakan handphone dengan memfoto atau memvideokan hal yang ingin kami pelajari. Lalu data-data tersebut akan keluar dan kami akan lebih paham. Dengan menggunakan Google Lens, saya dapat mengetahui apa foto yang saya dapat dan mendapatkan data-data dari foto yang saya dapat juga. Bagaimana pelajaran hari ini?